saya Bagus Adi Wijaya. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama tentang definisi Al-Quran dan Wahyu. Yang kedua tentang nama dan sifat Al-Quran. Pengertian Al-Quran sendiri, ada beberapa definisi tentang Al-Quran yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama dari berbagai keahlian dalam bidang bahasa, ilmu kalam, usul fikih, dan sebagainya. Definisi-definisi tersebut sudah tentu berbeda antara yang lain karena stressing atau penekanan berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan keahlian dan disiplin ilmu mereka. Al-Quran menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan oleh Dr. Subhi Al-Soleh, yang berarti bacaan. Asal katanya adalah qoro'ah. Kata Al-Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul yang berarti marku atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah ibadah, dimulai dari Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Dengan demikian, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad tidak dinamakan Al-Quran. Selanjutnya yakni definisi tentang wahyu. Menurut ilmu bahasa, wahyu ialah isyarat yang cepat dengan tangan dan sesuatu isyarat yang dilakukan bukan dengan tangan. Juga bermakna surat, tulisan, sebagaimana bermakna pula sebagai yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Wahyu itu ialah yang dibisikkan ke dalam sukma, diilhamkan dan isyarat secara cepat, lebih mirip kepada dirahasiakan daripada dilahirkan. Sebab kedua yakni tentang nama-nama Al-Quran dan sifat Al-Quran. Allah menamakan Al-Quran dengan beberapa nama, diantaranya yakni Al-Quran itu sendiri, yang kedua Al-Kitab, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Al-Zikir, yang kelima Al-Tanzil, keenam Bayyinah, dan yang terakhir Huda. Sifat-sifat Al-Quran yakni yang pertama Nur, artinya cahaya, Huda artinya petunjuk, Syifa artinya obat, Rahma artinya rahmat, Mau'izah artinya nasihat. Yang selanjutnya yakni Mubin, artinya yang menerangkan, Mubarak artinya yang diberkati, Abushra kabar gembira, Aziz yang mulia, Majid yang dihormati, dan yang terakhir Bashir pembawa kabar gembira. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, cara wahyu Allah turun kepada malaikat dan rasulnya. Pertama, pengertian dari wahyu secara bahasa ialah wahyu itu adalah kalam dari Allah dan menurut istilah adalah segala hal petunjuk dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu dari Allah sudah ada sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai penutup kenabian. Wahyu Allah ada dalam Al-Quran hingga saat ini. Wahyu ini turun kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada nabi-nabinya, kemudian disebarkan kepada seluruh umat muslim. Jadi wahyu memiliki arti sebagai lafaz atau bisikan yang berisikan tentang petunjuk dan larangan untuk umat muslim sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang
wahyu Allah turun kepada malaikatnya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari nur atau cahaya. Terdapat 10 malaikat yang mempunyai tugasnya masing-masing. Salah satu malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ialah malaikat Jibril. Cara malaikat Jibril mendapatkan wahyu Allah tidak ada dalam hadis yang menjelaskan bagaimana caranya. Hanya saja langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk malaikat Jibril. Yang kedua adalah cara wahyu Allah turun kepada Rasulnya. Nah, Rasul adalah seorang utusan atau pembawa pesan, petunjuk, dan larangan bagi orang Muslim. Ada banyak nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tetapi yang wajib diketahui ini hanya 25. Wahyu Allah diturunkan melalui malaikat Jibril dengan jangka waktu 20 tahun. Nah, ada 3 macam, yaitu cara melalui mimpi yang benar, dari balik tabir, dan melalui perantara malaikat Jibril. Yang pertama ialah melalui mimpi yang benar. Wahyu ini turun melalui ilham atau di dalam mimpi. Hal ini pernah terjadi pada Nabi Ibrahim. Cara ini disampaikan secara langsung kepada Nabi dan Rasulnya tanpa melalui malaikat Jibril. Yang kedua, melalui dari balik tabir. Wahyu ini sampai dengan cara seorang nabi bisa mendengar suara atau kalam Allah, namun tidak ada siapa-siapa. Cara ini disampaikan secara langsung kepada Nabi dan Rasulnya tanpa perantara malaikat. Yang ketiga, melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu ini diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya melalui malaikat Jibril. Dalam hal ini, wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasul dengan 2 cara, yaitu menyampaikan melalui suara lonceng dan malaikat menjelma sebagai seorang laki-laki. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.